Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur dengan anugerah Allah Ta'ala. Pagi ini kita dapat berkumpul di sini, semoga kita lebih paham rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita ucapkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nantinya kita mendapat syafaat di hari kemudian hari. Nyambung pengajian bagi kemarin halaman 82 tentang wasilah. Jalan Allah pada ayat tadi ada 3, iman, takwa atau ibadah, dan yang terakhir adalah wasilah. Jalan Allah yang ketiga ialah wasilah. Firman Allah, wa batagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini jalan agar kita mendapat keberuntungan dari dunia sampai akhirat. Carilah, kata Allah, kepadanya wasilah. Siapa wasilah kita, perantaraan kita? Itu ya hadis kita baca antara ajan dan qomat. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilah. Sebagai wasilah kita, menurut Nabi sendiri, jangan berwasilah lawan yang lain kalau tersalah. Nabi sudah tahu duluan mana berwasilah selain kepada Nabi bisa kada beruntung dari dosa dalam akhirat. Sekarang kan belum ada hakim di dunia ini yang mengatakan ini nah selamat, ini nah kada. Ada. Nah, Al-Quran menjelaskan jalan untuk mendapatkan keberuntungan dari dunia sampai akhirat. Satu-satunya jalan wasilah. Arti wasilah itu perantaraan. Siapa perantaraan kita? Menurut hadis Nabi kita sendiri sebagai wasilah kita lawan Tuhan. Ini kalau mau Al-Quran kita jangan berpendapat. Lapah ikan untuk mendapat lawan bisa rugi nah. Oleh karena itu menurut hadis Nabi, kalau kita ingin menjadi ahli sunnah wal jamaah, kembali kepada Al-Quran dan hadisnya. Artinya, dan carilah wasilah dalam kurung jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Setelah membicarakan iman dan takwa kepada Allah, membicarakan takwa, Allah perintahkan dengan berwasilah. Tujuan wasilah ya untuk memelihara iman dan untuk ketakwaan kita diterima Allah. Jadi tujuan wasilah supaya kita mati dalam iman dan ketakwaan atau ibadah kita sampai dan diterima. Kita baca dulu. 1. Menyempurnakan iman kepada Allah dengan mempercayai dan yakin bahwa apa yang terjadi terhadap diri dan yang terjadi di alam ini adalah iradatul haq atau kehendak Tuhan yang sebenarnya, wa qudratul haq atau qudrat Tuhan sebenarnya. Kita kadang terlepas dari iradatul haq lawan qudratul haq. Yang usaha ikhtiar atau kada usaha ikhtiar sama pada hakikatnya dari kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan. Nah kita berkumpul di sini ini merupakan kehendak dan kudratnya. Nah, apun kada tahu aja kita kumpul di sini. Dari pelanggar aja ya lah. Malam tadi kan mandi jam 3 siap. Apakah ada hanya muslimin aja yang cinta mandi jam 3 menggah apa aram soalnya. Makan tadi makan kambing ada tidur kasih zaman
Pas karena makannya kami di jalan di kawasan. Jadi kan terlepas kita dengan kehendak Tuhan Qudratnya. Itu kalau di dalam ilmu tauhid ala tasarrufatil haq ala abdi. Kita ini diperlakukan oleh Tuhan dengan kehendaknya lawan. Walaupun kita mengatur dengan akal, tetap pada hakikatnya semua dari kehendak Tuhan, Qudratnya, kisahnya, yaitu memang sudah dalam ilmu Tuhan. Kita berkumpul di sini semua, kita terkumpul di dalam akhirat. Kami doakan aku dan panjang umur. Begitu sudah lawa, tinggal matinya jadi. Dua, melaksanakan ibadah dan takwa kepada Allah ialah untuk membuat bekal alam akhirat. Jadi baru untuk menjadi bikin bekal. Tajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bikinlah bekal, karena sebaik-baik bekal ada ibadah kepada Allah. Sampai-sampai hadis Nabi, malu ala makanatikum ini, amin. Beramallah kamu di tempat kamu, sesungguhnya kata Nabi aku juga beramal. Alihana al-amal yurisyukhul khatimah, menghinakan dari amal-amalan itu bisa membawa kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tiga, wasilah. Ini arti wasilah. Jadi kalau dikumpulkan, wasilah itu menurut Imam Malik dan pengikutnya, al-wasilatu ya zikru. Wasilah ya zikir. Zikir kan ada 4. Zikir lisan, zikir kolabnya zikir hati, Allah atau ya Allah menurut Malik, Allah atau ya Allah. Kalau Allah itu untuk menyempurnakan iman dan untuk menyempurnakan makrifat. Dunianya sakit hidup bukan salah. Kita memerlukan kehidupan dunia apa? Makan yang terbaik, tambah ya Allah, aku ya Allah aja. Dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah memegang aja. Dicepetin terusin majelis ya Allah, dicagar bangun pulang pada biasa. Insya Allah di kampung orang atau di kampung asal sini lahir. Tunjukkan kita sebagai hambanya berhajat lawan Tuhan maling. Ya Allah. Makanya sih sehat kada rumah sakit meninggal Allah. Ini guru-guru anu Allah kan tahu jalannya pada mati dulu. Mu'alim itu orang alim kan 25 tahun di Mekah. Aku melihat sini berbalik baca kitab. Aku yang belajar sini cuma bisukan Allah. Aku juga rajin belajar sambil mencibukkan banyu ke sungai. Sayang sini orang-orang Banjar ini duduk boleh kalau kayak apa nih dapat berkat ini gitu. Macam-macam di rumah aku di sini. Ya Allah. Kesanya formalitas saja. Kalau lihat orang ada nih Allah. Habis sudah. Menurut Imam Malik dan pengikutnya bahwa arti dia wasilah zikir. Pertama zikir lisan, kedua zikir hati. Yang ketiga zikir sir, menjar alim. Zikir sir itu letaknya di dalam isi hati. Pada ketika Nabi dibawa ke sumur Zam-Zam, ditelentangkan Nabi kita, dibedah dari Nabi kita, dikeluarkan hati Nabi kita. Hati kalau Nabi Ghazali lahmun sanubariu al-maudu kisikil ay saritah tasadri. Nah dikatakan hati segumpal daging, bentuknya kayak daun kuping gajah. Ini bentuk hati itu. Nah di sini hawa nafsu, di sini setan. Ini berkoalisi nih, supaya jangan sampai terbuka yang ada di dalam hati. Nah jadi setelah dibedah kata Nabi oleh Jibril, imtalaat bi asradil qudsiyah, di dalam isi hati Nabi keadaan intinya.
Nah ini dinamakan zikir sir. Ada di dalam isi hati Nabi. Kata ajaba Jibril, Jibril bilang isi hati Nabi kada henti-hentinya. Demikian di dalam isi hati kita. Dan hati kita sama kada berbeda. Cuman kita kada mendengar. Dianjurkan kepada kita berzikir di hati. Nah, ini usah ikhtiar ngarangnya. Supaya lama hati. Lama hati begini. Diraya-raya ya. Nyaman yang membuka. 14 sama mereka macam-macam karena habis itu. Jadi berzikir di hati merupakan usaha ikhtiar kita untuk membuka apa sih yang ada di dalam isi hati. Sudah lama terbuka berani itu dulu. Ini ngarannya zikir sir. Kenapa jadi katakan zikir sir? Karena zikir rahasia. Kalau menurut Mu'allim Syukur itu asalnya anallah asalnya kayak itu tuh. Di dalam ilmu sholaf ana itu dhamir mustatir wujuban. Kalimat anan sembunyikan itu dhamir itu mustatir sembunyikan, jangan buat-buat. Itu jadi katakan zikir sir. Apa hukumnya menghilangkan kalimat anannya? Wujuban. Wajib dibuati anak-anak tak aku ya aku. Nah ini yang dimaksud zikir sir, rahasia, jangan dibuat kalimat anaknya itu. Berarti diri kita ada hubungan diri Tuhan dan kada terpisah lawan Tuhan gitu. Nah, ini yang dikatakan zikir sir. Ini diperlihatkan Tuhan kepada Jibril ketika Jibril membedah hati dan ternyata dalam isi hati Nabi. Nah kalau saya pakai tasbih lagi, dimanapun kita berada, merasa sugih di dunia ini kan, sampai bukan itu, asik dulu kena. Baik satu bekil asikina junubun, tidak tertinggal dosa bagi orang asik, bola asik nyale, nah sekira asik nah. Syaratnya jangan dipikirkan kehidupan, anak dipikirkan, harta jangan dipikirkan. Hanya timbul rasa asik benar. Ini dipeliharakan Tuhan ya semuanya itu. Ini dipeliharakan Tuhan, diri kita, harta kita, anak kita tetap dipeliharakan Tuhan. Ada kita ini anak menggaduhi, ya kawan. Ada kegaduhan. Tuhan itu lihat di dalamnya, ya mudah biar umur siapa? Yang mengatur segala perkara siapa? Ya kan Tuhan, ya kan? Serahkanlah itu. Caranya pikir di hati. Terbuka isi hati, terdengarlah oleh kita dalam isi hati memang senantiasa. Itu maksud ayat ini amantu birabbikum asma'u. Jangan kamu mengaku beriman kepada Allah kalau kada mendengar apa yang kita dengar yang ada di dalam isi hati. Nah, ini benar-benar marifat, ya kan? Pandangan kerasaan itu aja. Nah ini maksud ayat ini amantu birabbikum asma'u. Jadi arti wasilah menurut Imam Malik dan pengikutnya zikir keempat zikir napas. Lihat di antara empat zikir yang mana dari Nabi, yang mana dari Tuhan, yang mana dari pendapat ulama. Zikir napas tuh dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, tokoh tarikat Naqsabandi. Ujar beliau, man akhraja nafsahu bi ghairi zikrillah bahwa mayitun maktun anillah. Barang siapa yang keluar masuk napasnya tanpa dengan zikir, dipandang Tuhan seperti mayit, makanya bangkai, putus hubungannya dengan Tuhan. Waman akhraja nafsahu bizikrillah bahwa mausulun ayun, mausulun bila barang siapa mengisi nafas yang keluar masuk dengan zikir, maka orang itu rohnya hidup dan terhubung lawan Tuhan. Ini menurut Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, ini bagian tarikat
Dari Nabi zikir lisan, termasuk zikir hati. Dari Tuhan juga zikir hati, ada juga Allah bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi zikir hati ini dari Nabi ada, dari Tuhan ada. Zikir sini buah atau natijah dari zikir hati. Nanti kita mendengar isi hati, nah sayang gini kan, betul kata sayang. Nah ini yang dikatakan buka hijab. Jadi zikir itu maksudnya zikir rahasia. Asal bahasanya anal hak gitu. Nah kayak pacaran diulah-ulah ada bapak juga, ulah-ulah ada bapak juga. Nah habis itu menurut Imam Malik dan pengikutnya. Kemudian ada nomor pendapat arti wasilah. As-salawatu ala nabi. Memperbanyak salawat lawan Nabi, boleh. Ulama Mekah lawan Madinah atau ulama Kufah dan Malim Sukun mengartikan wasilah as-salawatul mafruḍat, sembahyang waktu. Oleh karena itu kalau orang Arab Mekah Madinah bersembahyang bukan karena mengartikan sembahyang adalah wasilah. Karena sudah mereka itu dikuasai Wahabi ya. Kemudian menurut Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani ujar Mu'alim Syukur, karena sangat masalah hakikat ini kan Mu'alim dari Syekh Amin Kubi Mekah sampai kepada Syekh al-wasilatu ya wasilatul jasadi waruh la nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wasilah ialah bahwa jasmani dan rohani adalah nur. Ini menurut zaman sampai beliau katakan la sabila litaqarrubi wallahi illa biwasilah. La sabila, tidak ada jalan litaqarrub kalau ingin dekat diri. Wallahi, dan tidak ada jalan kalau ingin diri ada hubungan dengan diri Tuhan dan di Nabi illa biwasilah, melainkan jangan jalan wasilah. Ini menurut saya sama. Apa ada ayat lah menjelaskan bahwa jalan wasilah, jalan mendekatkan diri? Ada. Allah berfirman dalam Al-Quran, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzaba inna adzaba rabbika kana mahdura. Itu artinya mereka yad'un. Ini ada 3 arti sekurang-kurangnya. Menurut Al-Quran, wali Quran sab'atul betul. Quran itu yang benar 7 arti. Sepaling kada 3 arti. Kita perlu ketahui. Jangan sebutin arti. Jadi kalau satu partai kan calon kalah. Dia partai bersatu insya Allah menang. Yad'un ada 3 arti. Arti pertama berdakwah atau mengajak. Kedua, yad'un berdoa. Yang ketiga arti yad'un ya taqarrabun. Ini jar mu'alif, ini tafsir yang cocok lawan kita zaman sekarang. Mereka yang ingin mendekatkan diri. Karena ya taqarrabun dan untuk dari sekarang akan datang para bulan Tuhan. Karena apa kata Tuhan dalam ayat itu? Ya betaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka yang ingin mendekatkan diri, hendaklah mereka cari kepada Tuhan mereka wasilah. Ya kan? Wasilah ialah bahwa jasmani dan rohani adalah Nur Muhammad, atau al-wasilatu ruju'ul mu'min ila awalima khalaqallah qabla asya. Arti wasilah kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan sebelum Allah jadikan sesuatu. Apakah selain kepada Nur Muhammad? Kan Nur Muhammad ini kembalinya seorang mukmin kepada yang mula-mula Allah jadikan. Yang mula-mula jadikan Nur Muhammad nih. Sebelum Allah jadikan sesuatu. Ada juga mengartikan al-wasilatu
ruju'ul mu'min ila ma baraja bil